Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video. Tidak ada hubungannya menjadi kaya dengan rajin beribadah. Agama Islam versus hukum alam semesta. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Alam ini diciptakan Tuhan sedemikian teratur dan sempurna, dan tentu segala di dalamnya akan tunduk kepada hukum-hukum yang telah diciptakan. Agama Islam menyebutnya sebagai sunnatullah untuk memudahkan kita semua memahaminya. Sunnatullah adalah ketentuan Allah atau hukum pasti, ditetapkan Allah berlaku secara umum kepada siapa saja. Kita mengenal hukum-hukum fisika antara lain hukum gravitasi, hukum keseimbangan, hukum momentum, dan lain sebagainya. Dan di sisi lain, di atas hukum fisika terdapat hukum metafisika yang tidak terlihat, yaitu hukum sebab akibat, hukum ketertarikan ataukah law of attraction, hukum polaritas, dan sebagainya. Tuhan menciptakan rumus pasti di alam ini, dan manusia diberikan kesempatan untuk mengisi variabel di dalam rumus tersebut. Apabila variabel yang diisi itu negatif, maka hasilnya menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya akan menjadi positif apabila diisi dengan variabel positif. Dunia barat begitu serius meneliti tentang sunatullah atau disebut hukum alam semesta atau hukum universal ini. Hal yang sudah lama ditinggalkan umat Islam, kemajuan teknologi dan peradaban manusia tidak terlepas dari hasil kemampuan akal pikiran manusia menelaah, meriset akan hukum-hukum pasti ini. Jika kita perhatikan di dunia ini, tidak satupun negara Islam berada dalam posisi berdaya. Semuanya tunduk kepada negara barat atau non-muslim dalam berbagai hal. Kita tahu bahwa tempat yang paling makbul berdoa di dunia ini adalah di Ka'bah dan di Raudhah. Kedua tempat ini berada di dalam kekuasaan Arab Saudi. Tapi Arab Saudi sendiri tidak bisa membela negaranya. Mereka harus meminta bantuan Amerika Serikat yang beragama non-muslim. Lalu, di mana letak kemuliaan Mekah dan Madinah yang dulu menjadi pusat power Islam seluruh dunia? Masyarakat Saudi juga tidak ada bedanya dengan pemerintahannya. Dibuat bodoh, lalai, dan kemudian tidak berdaya sama sekali. Jika Saudi Arabia sebagai penganut faham Wahabi dilemahkan dengan kemegahan. Di sebelahnya ada Yaman sebagai pengamal Ahlus Sunnah dan juga pengamal tasawuf, dilemahkan dengan keterbelakangannya, dan keduanya sampai saat ini masih terlibat perang, yaitu orang Islam memerangi orang Islam. Sejarah yang saya baca, salah satu penyebab runtuhnya Turki Utsmani bukan karena mereka pengamal tarekat seperti yang dituduhkan oleh kaum Wahabi, tapi menjadikan tasawuf atau tarekat menjadi obat penenang, bukan sebagai spirit untuk maju. Tentara Turki selama 300 tahun sejak Al-Fatih tidak pernah mau meriset teknologi baru termasuk senjata. Cukup mengandalkan amalan zikir dan jimat. Sementara di seberang sana, negara barat sudah mencapai revolusi industri.
Atas alasan ini juga, tempo hari tuduhan bahwa tasawuf menyebabkan kemunduran demikian dipercaya oleh generasi muda sehingga muncul pembaharuan-pembaharuan di tanah Arab dan menyebar ke Indonesia. Hukum yang berlaku di alam semesta ini bersifat universal, artinya berlaku secara umum tanpa memilah dan memilih. Tidak juga berhubungan dengan ketaatan dan keingkaran. Seorang yang rajin ibadah, menanam sebutir biji dengan memenuhi rukun syarat bertani, akan tumbuh tanamannya. Begitu juga dengan seseorang yang tidak pernah beribadah. Apabila dia menanam sebutir biji sesuai aturan bertani, maka biji tersebut akan tumbuh juga. Kaya miskin, tumbuh layu, dan lainnya tidak ada hubungannya dengan ketaatan dan keingkaran. Ini berhubungan dengan hukum alam semesta ataukah hukum universal yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini menjawab pertanyaan kenapa semua teknologi dikuasai oleh non-muslim, ekonomi dan politik juga, karena mereka memahami dan menguasai hukum-hukum pasti ini, hal yang dilupakan oleh sebagian umat Islam. Kita masih sibuk dengan khilafiyah sehingga lupa dengan memperbaiki taraf hidup, sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, menuduh amalan orang lain paling bid'ah sehingga lupa berbenah memperbaiki amalan sendiri. Jika kita memahami bahwa hukum alam semesta, hukum universal atau sunnatullah itu bersifat pasti, tetap dan berlaku untuk semua, maka untuk mengubah hasil, apapun itu yang harus dilakukan adalah dengan mengubah variabel agar hasil dari hukum itu menjadi baik. Mengubah mindset dan cara berpikir adalah salah satu bentuk kita mengubah variabel. Ketika Allah di dalam Al-Quran menjamin rizki bagi seluruh umat manusia, seharusnya itu membuat kita bergairah di dalam berikhtiar, bukan malah menjadikan alasan untuk bermalas-malasan. Kita harus memahami segala sesuatu dengan utuh dan baik agar tindakan yang kita lakukan menjadi benar dan memberikan hasil yang baik. Tindakan dipengaruhi oleh pikiran, dan pikiran bergerak berdasarkan informasi yang sudah ada. Orang menghafal Al-Quran itu bagus, namun dengan hanya bermodal menghafal Al-Quran, kemudian dia mengharap menjadi kaya raya, itu tindakan yang tidak masuk akal. Untuk menjadi kaya, tidak cukup dengan menghafal kitab suci, tapi harus memiliki pengetahuan tentang ilmu kaya. Jika kita bingung variabel apa yang harus diubah, variabel apa yang harus diganti, cara paling mudah adalah dengan menghapus atau merestart. Dalam istilah komputer dikenal dengan mereset atau memboot ulang dengan menekan tombol Ctrl plus Alt plus Del. Bagi pengamal tarekat, suluk atau berkhalwat ataukah bersunyi diri di bawah bimbingan pembimbing spiritual adalah sarana paling efektif untuk mengganti semua variabel dalam hidup. Nabi Muhammad SAW yang hidup di tengah masyarakat jahiliyah mengalami pencerahan dan mengubah jalan hidup beliau setelah melakukan khalwat di Gua Hiro, dan tentu saja itu bukan hanya sekali beliau lakukan. Kenapa Nabi mengganti variabel hidup dengan cara berkhalwat ataukah menyepi? Karena beliau sangat faham dan mengerti bahwa variabel itu hanya bisa diganti dengan sempurna oleh Sang Pencipta hukum semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali tentang tidak ada hubungannya menjadi kaya dengan rajin beribadah, agama Islam versus hukum alam semesta. Tentunya jika Anda ingin menjadi sukses ataukah kaya raya dengan jalur lurus, tidak cukup hanya dengan menghafalkan dalil, menghafal Al-Quran, tapi tanpa Anda berikhtiar sekuat mungkin dan tahu ilmu
bagaimana menjadi kaya, bagaimana mengembangkan bisnis, bagaimana memiliki niat konsisten dalam berbisnis, bagaimana mengatur keuangan, bagaimana tidak hanya menaruh penghasilan di satu titik tempat saja. Banyak ilmu tentang kekayaan, tidak cukup hanya dengan rajin beribadah dan hanya menghafalkan Al-Quran. Sisi spiritual ataukah agama dengan bagaimana berikhtiar itu memiliki ilmu yang berbeda-beda. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dukung channel ini dengan mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.